Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani wa azzakumullah. Para santri, para penuntut ilmu, talabatul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan daripada sebuah kitab, yaitu Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan saya harapkan siswa atau santri yang di rumah untuk murajaah, murajaah, mengulang dari apa yang kemarin kita pelajari, yaitu kemarin kita telah belajar domir, dan domir sudah kita sebutkan perinciannya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ismul isyarah, yaitu kata penunjuk. Bahwasanya di dalam bahasa ada lafat-lafat yang digunakan untuk menunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ini, ada juga itu. Di dalam bahasa Arab juga ada kata petunjuk, kata tunjuk, ismul isyarah. Dan di dalam bahasa Arab sangat banyak macam lafadznya. Sangat banyak macam-macam lafadznya yang digunakan untuk menunjuk. Jadi kalau di dalam bahasa kita ini kitab, ini meja. Tapi di dalam bahasa Arab ada banyak varian lafadz-lafadz yang digunakan untuk menunjuk, yang disebut nanti dengan ismul isyarah. Silahkan dibuka buku kalian halaman 16. Ismul isyarah adalah kata penunjuk. Isim isyarah terbagi menjadi dua, ada al-isyaratu lil qarib, ada al-isyaratu lil ba'id. Ada kata tunjuk dekat dan ada juga kata tunjuk lil ba'id, untuk benda jauh. Sekarang kita akan bahas satu demi satu lafadznya. Yang pertama adalah untuk yang dekat dulu, yaitu hadza. Hadza artinya ini. Dia digunakan untuk satu benda. Untuk yang muzakkar, menunjukkan laki-laki, bisa untuk berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Kemudian misalkan hadani, yang lain setelahnya hadani, dia digunakan untuk dua benda, untuk yang muzakkar dan juga bisa juga untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Sekarang kita ambil contoh hadza. Hadza qalamun. Perhatikan kata kolam. Kolam ini pena. Kolam jumlahnya 1. Dia muzakkar dan dia tidak berakal. Jadi kalau hadza bisa yang berakal, bisa yang tidak. Misalkan kalau kita ganti selain kolam, hadza Umar, hadza Umaru. Ini adalah Umar, Umar 1, muzakkar dan dia berakal. Jadi penggunaan hadza bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Ini kolam, ini Umar.
Kemudian juga hadani. Hadani untuk benda dua. Muzakkar baik yang berakal atau yang tidak berakal. Berarti gimana? Hadani kolamani misalkan. Ya, ini dua pena. Ya. Kolamani bentuknya dua. Dan dia muzakkar, tidak berakal. Atau untuk yang berakal dua Umar, ya ini dua Umar, misalkan ada orang namanya Umar, ada dua Umar juga, berarti gimana? Hadani Umaroni, ya hadani Umaroni. Ya, jadi ini penggunaan hada, ini penggunaan hadani. Hada satu muzakkar, bisa berakal bisa tidak berakal, bisa tidak berakal bisa berakal. Hadani untuk dua, bisa tidak berakal dan juga bisa untuk berakal. Ini kata tunjuk penggunaan hada dan hadani. Baik. Sekarang kita lanjut isim isyarah yang lain. Hadihi dulu. Perhatikan kata yang ada lafadz hadihi. Hadihi satu benda. Untuk muannats, lihat kolomnya, dan dia bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Kemudian hatani, hatani, dia untuk dua benda, untuk muannats menunjukkan perempuan, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Sekarang kita ambil contoh dulu. Sekarang kita hadihi, ya. Hadihi untuk yang muannats satu. Contoh hadihi hak. Hadihi apa contohnya? Hadihi mirwahatun. Ini kipas satu jumlahnya. Mirwahatun. Aduh. Nah, perhatikan kalimat mirwaha. Mirwaha untuk satu. Kemudian muannats menunjukkan perempuan, ada tak marbutoh, dan dia bisa untuk yang tidak berakal. Atau bisa juga yang berakal. Hadihi hindun. Ini adalah hindun. Hindun nama perempuan. Maka menggunakan isim isyarah kata tunjuk hadihi. Kalau hadihi kita ganti hada, tapi yang ditunjuk hindun, benar atau salah? Jelas salah. Mengapa? Karena hindun itu muannats, maka kata tunjuknya menggunakan hazihi, bukan haza. Kemudian ada lagi hatani. Hatani. Hatani digunakan untuk dua. Kemudian untuk yang muannats menunjukkan perempuan. Bisa untuk yang tidak berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Hatani ini, ya artinya ini juga, tapi penggunaannya beda. Ini dua kipas, berarti hatani mirwahatani. Tinggal kita buat aja ke isim musanna dua. Pelajaran yang sebelumnya, mirwahatani, ini dua kipas, ya. Mirwahatani bendanya dua. Untuk yang muannats perempuan, karena ada tak marbutoh, cuman ini dibuat bentuk musanna dan dia tidak berakal. Kalau yang berakal seperti apa? Hatani mirwahatani, yang untuk yang berakal hatani, misalkan ya ini aja hindun, ada orang namanya wanita hindun, dua-duanya hindun, berarti kita buat ke dalam bentuk musanna hindani. Ini dua wanita yang bernama hindun. Hatani hindani. Mengapa hindani memakai hatani? Karena jumlahnya dua, untuk perempuan, dan dia berakal. Bisa untuk yang tidak berakal, bisa juga untuk yang berakal. Ya, jadi ini isim isyarah dekat. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi adalah haulai. Ya, jadi
Yang dekat diantaranya juga adalah haulai, dua untuk dua benda atau lebih, ya, bisa dua bisa lebih. Untuk muzakkar bisa juga untuk yang muannats, dan khusus untuk yang berakal. Saya ulangin, ada di dalam kitab halaman 16, berkata penulis khusus untuk yang berakal. Haulai. Misalkan kita ingin menunjuk ini para santri. Haula. Haulai tulabun. Ya, perhatikan haulai jumlahnya untuk banyak. Bisa dua, bisa banyak. Dan dia bisa muzakkar, bisa muannats. Tulabun muzakkar. Kemudian dia khusus yang berakal. Tulabun berakal karena dia makhluk bernyawa. Haulai tulabun. Kalau untuk yang muannats gimana? Ya udah kita ganti tulabun menjadi tholibat. Ini para santri atau para siswi. Haulai tholibat. Jadi seperti ini penggunaan isim isyarah yang dekat. Isim isyarah yang dekat, al isyaratu lil qarib. Isim isyarah kata petunjuk untuk dekat, artinya ini. Hadani haulai. Nah, nanti dihafalkan seperti itu. Hadihi hatani haulai. Ya. Seulangin hadani haulai. Hadihi hatani haulai. Ini adalah lafat-lafat untuk isim isyarah dekat, dan sekali lagi masing-masing penggunaannya ada sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita beralih kepada isim isyarah yang jauh. Isim isyarah yang jauh, al isyaratu lil bait. Contohnya bukan contoh, lafadznya adalah zalika. Perhatikan di kitabnya zalika. Zalika ini digunakan untuk satu benda, mufrad. Kemudian muzakkar, khusus laki-laki, yang bermakna laki-laki, bisa untuk yang tidak berakal dan juga bisa untuk yang berakal, memakai zalika itu. Kemudian kita bahas dulu zanika untuk benda dua, musanna, ya. Kemudian khusus laki-laki juga, muzakkar, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Kita buat contoh, contohnya sama seperti tadi, ya. Contohnya gimana? Isim isyarah yang jauh, zalika. Zalika, ya udah sama. Zalika qalamun. Qalamun satu. Qalamun muzakkar dan dia tidak berakal. Itu pena. Umar. Zalika Umar. Umar satu. Umar muzakkar dan dia berakal karena yang memiliki nyawa, ya. Zalika qalamun, zalika Umaru, itu pena dan itu Umar. Baik, sekarang kita kasih contoh yang lain. Lafadz yang lain tadi zanika. Ya udah, contohnya hampir-hampir mirip, sama aja. Tinggal kita ubah isim isyarahnya. Zanika itu. Zanika digunakan untuk benda dua. Qalamani, zanika qalamani, itu dua pulpen. Qalamani bendanya dua. Dan dia muzakkar, menunjukkan laki-laki, dan dia tidak berakal. Zanika umaroni, itu dua Umar. Bendanya dua dan dia muzakkar dan
dia berakal. Bisa untuk yang tidak berakal, bisa juga untuk yang berakal. Zanika qalamani, zanika umaroni. Ini penggunaan untuk zanika, ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur, masing-masing ada penggunaannya. Untuk benda satu zalika, untuk benda dua zanika, ya, zalika dan zanika. Baik. Kemudian lihat di dalam buku kalian tadi dulu, yaitu tilka, yang pojok sebelum pojok, tilka untuk benda satu muannats dan bisa berakal, bisa juga tidak berakal. Kemudian juga tanika, dia untuk benda dua, untuk isim yang muannats dan bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Contohnya tinggal kita ganti contoh yang ada isim isyarahnya aja. Baik. Tadi tilka. Perhatikan, tilka untuk satu, mirwahatun satu. Kemudian muannats, mirwahah muannats, dan dia tidak berakal. Tilka mirwahatun itu sebuah kipas, ya. Baik, bisa juga untuk yang berakal, tilka hindun, itu wanita yang bernama Hindun. Jumlahnya satu, jenisnya muannats, dan Hindun berakal. Baik, itu penggunaan tilka. Kemudian ada tilka, ada lagi tanika. Tanika. Ya, tanika gunanya untuk benda dua, untuk yang muannats dan dia untuk bisa berakal, bisa berakal, bisa juga tidak berakal. Contoh tanika mirwahatani, itu dua kipas. Mirwahatani bendanya dua, jenisnya muannats dan dia tidak berakal. Tanika hindani, itu dua wanita yang bernama Hindun. Hindani bendanya jumlahnya dua, jenisnya muannats dan dia bisa untuk yang berakal. Ya, jadi penggunaan tilka, tanika mirwahatani, tanika hindani, dua-duanya boleh. Ini yang tidak berakal, ini yang berakal. Kemudian yang terakhir adalah ulaika. Ulaika untuk jauh, ya. Ulaika dua atau lebih, jenisnya bisa muzakkar, bisa muannats, dan dia khusus untuk yang berakal. Tadi haulai, ini para santri, sekarang kita ganti ulaika. 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 Baik. Ulaika penggunaannya untuk banyak, lebih dari dua. Ulaika tulabun, itu para santri. Kemudian dia bisa muzakkar, bisa muannats. Ulaika tulabun, ulaika tolibatun, muannats. Nah, itu para santriwati atau siswi, banyak pelajar perempuan. Dan juga ulaika ini khusus untuk yang berakal. Ulaika tulabun, ulaika tolibatun. Dan dia tidak bisa untuk yang tidak berakal, ya. Sebagai tambahan dari saya, kalau sekarang kita menunjuk untuk yang tidak berakal, jumlahnya banyak, ya. Karena kalau yang berakal jumlahnya banyak,
Kalau dekat itu haulai, kalau jauh itu ulaika. Sekarang kalau yang tidak berakal tapi jumlahnya banyak, memakai apa? Disebutkan oleh para ulama, dia menggunakan kalau dekat menggunakan hazihi. Kalau dekat menggunakan hazihi untuk benda yang tidak berakal jumlahnya banyak. Kalau jauh menggunakan tilka. Ini perlu dicatat. Ya, isim isyarah untuk menunjuk benda yang tidak berakal jumlahnya banyak, lebih dari 2. Dekat menggunakan hadhihi, jauh menggunakan tilka. Saya ulangin sekali lagi. Isim isyarah, kata tunjuk dalam menggunakan benda yang tidak berakal jumlahnya banyak. Kalau dekat menggunakan hazihi, kalau jauh menggunakan tilka. Contoh gimana? Misalkan ada rumah banyak, baitun jamaknya apa? Buyutun. Berarti ini rumah banyak, hadhihi buyutun. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena buyutun tidak berakal tapi jumlahnya banyak, isim isyarahnya menggunakan hazihi. Kalau jauh bisa juga tidak menggunakan hadhihi tapi menggunakan tilka. Ya, menggunakan tilka buyutun, itu rumah-rumah jauh, rumah-rumah banyak. Ya, pada perumahan kita lihat ada rumahnya banyak, berbagai macam tipe. Tilka buyutun. Ya. Atau kita kasih contoh lain, tilka misalkan masjid. Ada masjid banyak, bukan hanya satu. Kita lihat tilka masajidu. Masjid tidak berakal. Jumlahnya berapa? Lebih dari 2, banyak. Maka isim isyarahnya kalau jauh menggunakan tilka, kalau dekat menggunakan hadhihi. Hadhihi buyutun, hadhihi masajid, tilka buyutun, tilka masajid. Sekali lagi, isim isyarah, kata tunjuk untuk yang tidak berakal namun jumlahnya banyak. Kalau dekat menggunakan hadhihi, kalau jauh menggunakan tilka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang contoh di dalam jumlah hadza syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Hadzalika fadlullah, ini adalah karunia Allah. Hadhihi kutubun, ini adalah kitab-kitab. Hadzani talibani, ini adalah 2 pelajar laki-laki. Zanika kitabani, itu 2 kitab. Tilka buyutun, itu rumah-rumah. Hadhihi syajaratun, ini pohon. Tilka hakibatun sauda, itu tas hitam. Hatani talibatani, ini 2 siswi perempuan. Tanika madrasatani, itu 2 sekolah. Haulai muslimuna, ini kaum muslimin. Ulaika shaimatun, itu wanita banyak berpuasa. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya isim isyarah ada penggunaannya masing-masing. Hadani haulai, hadihi hatani haulai. Kemudian yang jauh, tilka tanika ulaika, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Masing-masing ada penggunaannya tersendiri, ada jenisnya tersendiri, dan dia apakah bisa berakal atau bisa yang tidak berakal, masing-masing ada tempatnya masing-masing sebagaimana yang telah saya jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya minta ini untuk di murajaah,
dipelajari dan dihafalkan lafat-lafat isim isyarah. Menghafalkannya seperti tadi. Hada hadani haulai, hadhihi hatani haulai. Itu untuk isim isyarah yang dekat. Untuk yang jauh gimana? Zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Itu untuk isim isyarah yang jauh. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semua, dan semoga antum untuk senantiasa bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa, karena jika kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.